Penerimaan peserta didik baru atau PPDB baru saja usai, namun hal tersebut tidak membuat permasalahan juga selesai. Setiap PPDB diselenggarakan, riuh tahunan itu tampaknya tak pernah habis, yakni dengan sebutan ekstrim bernama pungli atau pungutan liar pihak sekolah kepada siswa baru. Akar masalahnya, ketika seluruh sekolah membuat aturan main tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi para siswa baru. Begitu pula yang terjadi di SMK Negeri 2 Kota Bogor, di mana setiap siswa baru diharuskan memakai seragam baru. Meskipun kepala sekolah berdalih itu sumbangan, namun miris, sumbangan tersebut telah ditentukan jumlah nominalnya. Ujung-ujungnya, orang tua yang tak mampu harus bersusah payah memenuhi permintaan sekolah tersebut. Ya Pak, saya menjelaskan, dalam tahun ajaran baru ini adanya pungutan-pungutan seperti pembelian seragam, map dokumen, asuransi, dan lain-lainnya itu Pak. Ya, oke, terima kasih. Jadi, untuk mulai tahun pelajaran 2020-2021, sekolah negeri, terutama SMA negeri dan SMK negeri, itu tidak boleh memungut apapun kepada masyarakat. Dasarnya adalah Permendikbud nomor 043 tahun 2020. Tetapi, karena tugas dan tanggung jawab pendidikan ini terdiri dari 3 faktor, pemerintah, sekolah, dan masyarakat, di mana orang tua siswa itu adalah bagian dari masyarakat, maka masih boleh dilibatkan dalam pembiayaan pendidikan yang namanya sumbangan. Sumbangan sukarela, sumbangan seikhlasnya. Dasar hukumnya apa? Permendikbud nomor 75 tahun 2016 pasal 1 butir 3 dan 5. Sekolah tidak boleh menentukan berapa besarnya. Komite sekolah juga tidak boleh menentukan berapa besarnya. Yang boleh menentukan berapa besarnya sumbangan itu adalah dirinya masing-masing. Namanya juga seikhlasnya. Tuh. Dan itu nanti dikelola oleh komite sekolah. Yang berkaitan dengan pembiayaan. Jadi nanti tidak ada lagi yang namanya sumbangan awal tahun atau disebutnya DSP atau iuran bulanan atau SPP, itu tidak ada. Tidak boleh. Kecuali satu itu tadi, sumbangan sukarela setahun sekali. Nah untuk seragam dan lain-lainnya itu Pak? Lalu yang kedua berkaitan dengan seragam. Seragam itu diambilnya berdasarkan kebijakan. Kebijakan itu dibuat adalah untuk kebaikan. Tetapi walaupun kebijakan itu diperbolehkan, tidak boleh semena-mena. Maka pengelolaan pakaian seragam itu yang sekiranya mudah didapatkan oleh masyarakat di pasaran, sebaiknya jangan dikelola oleh koperasi sekolah. Contoh Abu Putih dan Pramuka, itu orang tua pun gampang mau nyari kemana dan dimanapun gampang. Berarti diperjualbelikan itu yang di pasaran tidak ada. Contoh seperti baju olahraga, baju batik yang mencirikan sekolah itu sendiri. Kemudian baju praktek yang di belakangnya ada tulisan sekolah, di depan dadanya itu ada tulisan kompetensi keahlian yang bersangkutan. Dan itu pun yang mengelola sebenarnya bukan sekolah, tetapi koperasi sekolah. Sebaiknya koperasi sekolah pun yang sudah berbadan hukum. Tetapi karena kondisi yang saat ini itu masih banyak sekolah yang belum memiliki badan hukum, karena belum memiliki persyaratan, itu masih ditoleransi. Asal tidak ngawur. Dokumen atau rapot itu seharga 90.000. Apakah menurut Bapak itu tidak terlalu tinggi harganya? Ya, jadi sebelum kita memesan dalam arti besar, itu biasanya kita survei dulu. Dan kita ambil yang paling murah. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan dipertanyakan tentang ini harganya berapa, ini harganya berapa, ini harganya berapa, itu kita berdasarkan harga yang ditawarkan dari pihak penjual. Gitu. Jadi 90 itu masih harga normal menurut Bapak ya? Ya. Gitu. Nah untuk asuransi sendiri Pak bisa dijelaskan? Asuransi itu adalah suatu uang jaminan untuk siswa itu sendiri selama 1 tahun. Mengapa kita asuransikan? Karena SMK itu tidak terlepas dari yang namanya pembelajaran praktek. Pembelajaran praktek itu tidak terlepas dari yang namanya risiko yang sangat rentan karena berkaitan dengan mesin. Maka apabila suatu saat terjadi kecelakaan kerja, siswa tersebut sudah diasuransikan, dan apabila berobat ke dokter, ke rumah sakit, ya jaminannya asuransi itu, sehingga tidak membebankan lagi biaya pengobatan perawatan kepada orang tua. Nah, untuk kartu
Selain itu, untuk memenuhi ekspektasi dan keinginan orang tua, sebagian sekolah merasa kekurangan biaya sehingga harus melakukan pungutan yang jumlahnya ditentukan dan tidak ada dasar hukumnya. Hanya saja pungutan dilakukan oleh sekolah bisa menimbulkan efek hukum jika tidak ada peraturan yang menjadi dasar pijaknya. Niat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah malah justru bisa menjadi masalah hukum bagi kepala sekolah, dan hal tersebut jelas-jelas menyalahi aturan yang tertuang dalam Perpres nomor 87 tahun 2016. Untuk kartu siswa Pak sebesar 15.000 itu. Kalau kartu siswa itu ibaratnya sama dengan KTP yang apabila habis waktunya harus ganti. Kecuali yang sekarang KTP seumur hidup untuk yang sudah berumur sekian tahun. Nah, kartu pelajar itu juga hanya berlaku 1 tahun pelajaran. Pada saat kelas 10 ya berarti 1 tahun. Begitu habis naik ke kelas 11 berarti harus ganti lagi. Gitu. Yang namanya kartu pelajar itu wajib diperpanjang. Karena apa? Itu setiap tahun itu pelajaran berganti. Jadi kartu pelajar hanya berlaku 1 tahun 19, 20, 20, 21, 21, 22. Gitu. Dan itu di sekolah manapun. Dibebankan kepada siswa ya Pak untuk Iya, biayanya. dibebankan kepada siswa. Ini kan jumlah total 830.000 ya Pak. Bagi siswa yang tidak mampu, apakah itu wajib? Di dalam rapat, nanti saya kirim rekaman rapatnya. Supaya nanti tahu betul apa yang saya sampaikan. Bahwa tidak ada kewajiban. Gitu. Berarti bagi orang tua atau siswa yang tidak mampu ada keringanan Pak? Bukan keringanan lagi, Bu. Enggak beli nggak apa-apa. Gitu. Tapi tidak dikasih ya, tetap yang tidak beli ya tidak punya gitu. Iya, kalau mau dikasih sekolah pakai uang apa? Gitu. Tapi tidak dianaktirikan Pak ya? Tugas pokok anak itu hanya sekolah. Tidak ada diperbolehkan mengirim biaya, nanti jadi beban psikologis anak. Tapi tugas pokok orang tua membiayai. Gitu. Jadi tidak ada kaitannya nggak bayar sumbangan, nggak punya seragam, terus tidak dilayani, nggak boleh. Nah, Bapak sebagai kepala sekolah, menurut pandangan Bapak nih, begitu seberapa penting sih Pak keseragaman dalam berbusana ya untuk anak-anak itu? Ya. Apakah itu mempengaruhi dari pendidikan atau hanya untuk semacam biar ada kesamaan aja lah? Ya. Jadi kalau menurut saya ya, dengan pertanyaan yang seperti itu, mungkin jawabannya akan sama. Dasar hukumnya tidak ada. Itu hanya kebijakan. Tapi walaupun diperbolehkan mengambil kebijakan, jangan ngawur. Gitu. Ya kan seperti tadi, Abu Putih Pramuka aja gampang kok dicari di luar. Kok terus diambil kebijakan oleh sekolah. Itu pasti ada udang di balik batu dong kalau begitu. Nah, maka kita ambil kebijakan itu adalah untuk supaya dilihat itu enak. Gitu. Nggak ada pengaruhnya itu terhadap Pendidikan nggak ada. Nggak ada. Gitu. Jadi Hanya siswa ini memakai ataupun tidak memakai seragam tetap belajar sama kan? sama, nggak ada bedanya. Itu. Nah untuk SMK ini sendiri Pak ada berapa seragam sih Pak? Misalnya hari Senin harus abu putih. Ya, Senin itu abu putih, Selasa abu putih, Rabu Pramuka, Kamis batik, Jumat Muslim. Terdiri dari 1 lambang merah putih, nama sekolah, lambang sekolah, topi, dasi, itu. Nah sampai saat ini sudah berapa persen Pak yang siswa yang sudah membayar atau melunasi? Baru sekitar 20%. 20%. Ya. Berarti bagi siswa yang belum membayar saat sudah mulai belajar normal? Enggak ada pengaruhnya, tetap belajar. Tidak dibagikan seperti Oh itu? enggak, itu. Jangan dikait-kaitkan tugas belajar pokok anak itu belajar. Dari SMK Negeri 2 Kota Bogor, tim Radar Informasi TV News melaporkan.